Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innakal Hamidum Majid. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih diberi umur, masih diberi waktu untuk bertemu pada bulan Ramadan ini. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan pada hambanya. Saking banyaknya, lebih banyak dari butiran-butiran pasir yang ada di pantai, lebih banyak dari tetesan-tetesan hujan yang turun dari langit, lebih banyak dari jutaan-jutaan bintang yang ada di langit. Semua itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada habisnya, dan Allah Maha Kaya, Maha Perkasa. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga Allah menambah nikmatnya kepada kita, dan juga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama para sahabat dan keluarganya untuk menegakkan Islam. Mereka berjuang dengan tenaga, waktu, pikiran, bahkan nyawa. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga para sahabat dan para keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kehidupan dan ketenangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan 12 bulan itu adalah ladang, maka ladang terbaik adalah bulan Ramadan. Karena pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan sebanyak 10 kali lipat dari biasanya. Maka bagaimana cara kita untuk sukses di bulan Ramadan? Adapun cara kita untuk sukses di dalam bulan Ramadan, caranya yang pertama pasti melaksanakan kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Apa? Yaitu puasa dan zakat. Puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pahami, puasa itu bukanlah beban yang Allah berikan kepada kita, bukanlah siksaan yang Allah berikan kepada kita, namun inilah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Dengan cara apa? Menjadikan hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwa hari akhir itu ada.
Lalu apa itu puasa? Puasa adalah ibadah di mana seseorang menahan dahaga dan lapar. Tapi lebih dari itu, puasa adalah ibadah yang menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga. Pada bulan Ramadan, musuh kita bukanlah setan, tapi musuh kita adalah hawa nafsu atau diri kita sendiri. Karena apa? Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu, memenjarakan setan pada bulan ini. Jadi musuh kita hanyalah diri kita sendiri. Apa itu hawa nafsu? Kalau sabda Rasulullah SAW, hawa nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil yang usianya 2 tahun, kemudian ibunya tidak menyapihnya, maka otomatis anak tersebut atau bayi tersebut pasti akan rewel. Begitu juga dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tidak kita lawan, tidak bisa kita kendalikan, maka kita yang akan menjadi budak hawa nafsu. Bagaimana cara kita menahan hawa nafsu? Caranya adalah dengan memalingkan kepada perbuatan yang baik-baik atau amal-amal soleh. Karena apa? Karena hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita tidak palingkan, tidak kita sapih, maka anak kecil akan rewel dan akan merepotkan. Begitu pula hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita tidak palingkan ke perbuatan yang baik, maka akan mengalahkan kita. Kemudian puasa adalah suatu ibadah di mana kita harus bersabar dengan emosi, harus bersabar dengan keadaan yang kita alami. Kalau semisal kita diganggu, kita mendapat musibah, kemudian kita mendapatkan ujian yang sangat susah, maka hendaknya kita bersabar. Karena sesungguhnya bulan puasa adalah bulannya orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakiyun, yang artinya suci. Harta kalau tidak disucikan pasti akan membuatkan hidup kita tidak tenang. Maka zakat inilah fungsinya untuk menyucikan harta kita. Kalau kita sudah bersedekah, kalau kita sudah berinfak di jalan Allah, insya Allah kita akan menjadi tenang dan kita akan menjadi bahagia. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal kebaikan, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sesungguh mereka berada pada ganjaran Allah. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan menjadi manusia yang sedih dan manusia yang merasa rugi. Jadi kunci dari sedekah adalah ikhlas, dan hasilnya adalah ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Jadi bagi teman-teman yang sering galau, yang sering sedih, yang sering patah hati, coba kita bersedekah. Karena bersedekah menyucikan harta dan juga menyucikan hati. Kemudian beranjak ke amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah yang paling utama di bulan Ramadan, yang paling baik, yang paling besar pahalanya adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun kalau kita konversikan dalam satuan tahun. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Caranya adalah dengan itikaf di masjid dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi ketika masa pandemi, kita pasti tidak dibolehkan untuk berlama-lama di masjid karena protokol kesehatan. Lalu bagaimana caranya? Menurut para ulama, caranya adalah
beriktikaf di rumah. Bagaimana caranya? Yang pertama, melaksanakan sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih, jangan langsung tidur. Kita manfaatkan waktu kita minimal 30 menit untuk tilawah Al-Quran. Lebih banyak, lebih baik, namun semampu kita. Karena sesungguhnya amal itu dinilai oleh Allah dari kualitasnya, bukan berapa banyak amal yang kita lakukan. Kemudian setelah kita tilawah, boleh kita istirahat atau kegiatan yang lainnya. Kemudian pada keesokan harinya atau waktu sahur, jangan langsung makan sahur, tapi kita manfaatkan waktu kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena sesungguhnya sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Seperti sabda Rasulullah SAW, afdalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang lebih utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Karena pada sholat malam Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan sesungguhnya di waktu pagi hari adalah waktu yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada umatku di pagi harinya. Dan dengan doa Rasulullah SAW menjadikan pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk memulai hari dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita manfaatkan bulan ini sebagai ladang kita beramal kebaikan, beramal kebajikan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada lebihnya itu dari Allah, dan ada kurangnya itu dari saya sendiri. Al-ilmu bila amali kasyajarin bila thamari. Ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Nun wal qalami mimma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.